Presiden Prabowo Subianto duduk satu meja dengan Wakil Presiden ke-6, Tri Sutrisno, saat menghadiri acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI Polri, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. Mereka duduk di meja bundar bersama Menteri Pertahanan, Djafri Syamsuddin, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum 4, Mayor Jenderal, Purnawirawan, Komarudin Simanjuntak. Tri Sutrisno diketahui merupakan Purnawirawan Jenderal TNI yang turut mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Saat memberikan sambutan, Prabowo juga tak menyinggung sama sekali soal sosok Gibran. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai momen itu sebagai sinyal politik ambivalen dari Prabowo yang dinilai belum secara tegas menolak aspirasi dari kelompok purnawirawan soal pemakzulan Gibran. Alih-alih menyampaikan sikap tegas, Prabowo justru mengangkat tema heroisme dan semangat kebangsaan dalam pidatonya, seolah menghindari komentar langsung terhadap isu Gibran. Menurut Ray, jika Prabowo benar-benar ingin meredam isu pemakzulan, seharusnya ada settingan simbolik yang lebih jelas. Misalnya, kata dia, dengan tidak duduk berdampingan dengan Tri Sutrisno, atau justru melibatkan Gibran dalam satu panggung sebagai bentuk soliditas. Menurut Ray, tidak adanya Gibran dalam acara tersebut juga menjadi sorotan. Padahal, kehadiran Gibran dinilai bisa menjadi penegasan, Presiden dan Wapres berada dalam satu barisan menghadapi tekanan politik. Oleh karena itu, Ray menyebut posisi Prabowo saat ini masih 50-50 bisa ke arah mana saja soal usulan pemakzulan Gibran. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menekan deklarasi berisi 8 poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres. Purnawirawan yang ikut menandatangani diantaranya adalah Dankormar Letjen TNI, Purnawirawan Soeharto, mantan KSAL Laksamana TNI, Purnawirawan Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI, Purnawirawan Hanafi Asnan, termasuk Tri Sutrisno. 8 poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk lanjutan pembangunan IKN, menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.